Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Pasti baik lah ya kan? Tujuan saya membuat video singkat ini ialah untuk menjelaskan tentang pentingnya mempelajari administrasi pendidikan. Sebelum saya menjelaskan tentang pentingnya mempelajari administrasi pendidikan, saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Deviani, mahasiswi semester 2 dari Fakultas Tarbiyah, jurusan Pendidikan IPS, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu administrasi dan pendidikan. Administrasi adalah suatu kegiatan atau usaha untuk membantu mengarahkan akan mengatur semua kegiatan dalam mencapai tujuan suatu organisasi. Sedangkan pendidikan ialah pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari suatu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Jadi, dapat disimpulkan bahwa administrasi pendidikan adalah proses keseluruhan dan kegiatan-kegiatan bersama yang harus dilakukan oleh semua pihak yang ada sangkut pautnya dengan tugas-tugas pendidikan. Nah, sekarang kita masuk ke fungsi administrasi pendidikan ya teman-teman. Yang pertama ialah perencanaan. Perencanaan ialah merencanakan berbagai hal yang akan dicapai untuk beberapa waktu ke depan. Yang kedua, pengorganisasian. Proses yang dilakukan untuk menghubungkan sumber daya manusia yang satu dengan sumber daya yang lainnya. Yang ketiga, pengkoordinasian. Ialah sebuah keselarasan dalam bekerja. Yang keempat ialah pengkomunikasian. Adanya interaksi dalam saling tukar-menukar informasi antara personalia yang satu dengan yang lainnya. Yang kelima, supervisi, ialah bantuan dalam perkembangan situasi mengajar, belajar yang lebih baik. Yang keenam, kepegawaian, ialah merencanakan dan mengorganisasian. Yang ketujuh, pembiayaan, ialah pengeluaran yang dikeluarkan untuk melaksanakan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan. Dan yang terakhir, penilaian, ialah kepentingan yang sangat absah bagi banyak dan berbagai orang. Nah, sekarang kita akan membahas tentang prinsip administrasi pendidikan. Yang pertama ialah prinsip efisiensi. Seorang administrator akan berhasil dalam tugasnya bila mana dia efisien dalam menggunakan semua sumber tenaga, dana, dan fasilitas yang ada. Yang kedua, prinsip pengelolaan. Administrator akan memperoleh hasil yang paling efektif dan efisien melalui orang-orang lain dengan jalan menggunakan pekerjaan manajemen, yaitu merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengontrol. Yang ketiga, prinsip pengutamaan tugas pengelolaan. Administrator harus mampu menghindari kecenderungan negatif ini, sebab bila ia terlalu sibuk dengan tugas-tugas operatif, maka pekerjaan pokoknya yaitu pengelolaan akan terbelengkalai. Hal ini juga merupakan ciri khas tentang tinggi atau rendahnya taraf organisasi. Makin rendah taraf suatu organisasi akan dapat dilihat dari makin banyaknya pekerjaan operatif yang harus dilakukan oleh administrator. Yang keempat, prinsip kepemimpinan yang efektif. Seorang administrator yang berhasil dalam tugasnya apabila menggunakan gaya kepemimpinannya yang efektif, yaitu yang memperhatikan dimensi-dimensi hubungan antara manusia atau human relationship, dimensi pelaksanaan tugas, dan dimensi situasi dan kondisi atau sikon yang ada. Yang kelima, prinsip kerjasama, ialah seseorang administrator akan berhasil dalam tugasnya bila ia mampu mengembangkan kerjasama antara orang-orang yang terlibat
masyarakat, baik secara horizontal maupun secara vertikal. Nah, yang terakhir, saya akan membahas tentang tujuan administrasi pendidikan. Tujuan administrasi pendidikan ialah peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan kegiatan operasional pendidikan. Jadi, mempelajari administrasi pendidikan itu sangatlah penting karena setiap sekolah perlu mengantisipasi keperluan stakeholders pendidikan untuk menyediakan lulusan yang handal dan profesional, baik dari segi keluasan, penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi, serta kekuatan iman dan takwa. Untuk itu, peranan administrasi pendidikan dalam era kontemporer perlu difungsikan untuk menata dan mengarahkan sekolah menjadi tempat belajar yang nyaman dan kondusif bagi anak-anak bangsa menuju kehidupan yang sejahtera, aman, dan berkemajuan. Baiklah, sampai di situ pembahasan yang saya sampaikan. Semoga teman-teman dapat mengerti dengan apa yang saya bahas tadi. Kalau begitu, saya pamit dulu ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.